Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Bumi Organik TV bersama saya Syamsul. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini kami akan sharing sedikit tentang bahaya penggunaan garam dapur untuk menyuburkan tanaman. Garam dapur itu kan selain bermanfaat, juga kalau kita penggunaannya tidak hati-hati atau penggunaannya secara berlebihan, itu sangat bahaya ya teman-teman. Jadi kali ini kami akan sharing jangan menggunakan garam dapur dengan cara yang berlebihan agar tanaman kita tumbuh subur. Kalau kita menggunakan secara berlebihan itu tanaman tidak akan subur, malah akan mati ya. Soalnya kenapa? Karena semua yang berlebihan kan ya juga tidak baik ya. Jadi kita harus bijak dalam penggunaan garam dapur untuk tanaman. Garam dapur itu kan mengandung NaCl ya. Na itu adalah natrium dan Cl itu adalah klor. Zat itulah yang bisa dimanfaatkan untuk kesuburan tanaman. Fungsinya adalah memperkuat akar dan memperkuat batang dan menekan terhadap serangan penyakit. Kalau kita siramkan ke perakaran tanaman itu, tanaman akan semakin kuat dan tahan terhadap penyakit. Kalau ada jamur yang ada di tanah di area perakaran itu, kalau kita berikan garam, jamur yang ada di dalam tanah itu akan mati ya. Jadi garam dapur itu sangat bagus untuk kesuburan tanaman. Tapi penggunaannya ya juga harus hati-hati ya teman-teman. Jadi mohon diperhatikan. Soalnya kemarin ada yang tanya, "Bang, kenapa kok tanaman saya kasih garam kok mati?" Ya terus saya tanya, "Bagaimana cara Anda memberikan garam?" Ya katanya ditabur setiap pot tanaman hias itu 1 sendok makan lah itu ya. Jadi kita harus memahami ya teman-teman dengan cara penggunaannya yang tepat. Begini ya teman-teman, cara pakai yang benar itu. Ini kita praktekkan lagi. Ini kan air 1 liter ya. Ini kita harus bisa membedakan ya. Ini yang kanan ini sendok makan dan yang kiri ini adalah sendok teh ya. Jadi kami tidak pernah memberikan tips itu menggunakan sendok makan full ya. Jadi kami biasanya itu menggunakan sendok teh untuk menakar. Ini merek bebas ya teman-teman, karena kami menggunakan merek ini, jadi ini opsi merek bebas ya. Aplikasi yang benar itu adalah kita larutkan dengan air ya. Ini adalah air sumur, air hujan juga bisa, air kolam juga bisa. Diusahakan jangan air yang ada di itu PDAM itu ya. Kalau itu pun bisa kita gunakan, asalkan kita mengendapkan atau menyimpannya kira-kira 1 malam dan besok paginya bisa kita gunakan. Begitu ya. Dan ini takaran versi kami itu adalah per liter air itu 1 sendok teh ya. Kira-kira begini. Ya juga jangan penuh-penuh ya. Kira-kira segini ya.
kita larutkan, kita aduk secara merata. Ini intervalnya yang bagus itu setiap 1 minggu 1 kali ya. Jadi jangan sering-sering menggunakan garam dapur ini. Terus kita aplikasikan kira-kira per pot itu 1 sendok, maaf 1 gelas ya, diperkirakan cukup 1 gelas per potnya. Kira-kira 1 gelas ya, jangan banyak-banyak. Kira-kira begitu ya. Jadi semuanya yang berlebihan itu juga tidak baik ya teman-teman. Jadi kita harus bijak dalam penggunaan garam dapur. Poin yang pertama yang harus kita hindari itu dalam penggunaan garam dapur adalah dengan cara menabur langsung ya. Itu tidak dianjurkan. Kalau kami tidak merekomendasikan secara ditabur. Ya boleh-boleh saja ditabur, tapi itu pun juga harus memakai takaran ya. Mentang-mentang ini bermanfaat garam dapur ini, terus kita ambil 1 sendok penuh, 1 sendok gini, terus kita taburkan ke dalam 1 pot ini. Aduh ya, kami jamin tanaman yang kita taburkan 1 sendok makan ini lama-kelamaan akarnya akan busuk, dan nanti lidah buaya ini juga akan mati. Begitu ya. Jadi penggunaannya kita harus memakai takaran yang pas dan sesuai dosis, dan intervalnya juga yang pas. Poin yang pertama adalah jangan berlebihan menggunakan garam secara ditabur ya. Poin yang kedua adalah jangan memberikan setiap hari ke tanaman hias atau ke tanaman yang lainnya. Jadi poin yang kedua itu adalah jangan memberikan larutan air garam secara terus-menerus atau setiap hari. Ibarat gini ya, kalau kita makan kekenyangan itu ya juga tidak bagus ya. Jadi kita perlu jeda. Tanaman juga begitu, menyerap nutrisi itu kan ya butuh waktu ya. Mentang-mentang garam bermanfaat terus kita siramkan setiap hari, ya itu tidak bagus ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Dan poin yang berikutnya adalah jangan memberikan larutan air garam itu terlalu jenuh ya, atau terlalu banyak. Frekuensinya itu misalnya 1 pot ini kan takaran yang ideal itu hanya 1 gelas ya. Tapi kita itu memberinya 1 liter air langsung ke dalam 1 pot ini. Itu tidak bagus ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan cara aplikasinya dengan benar. Selain garam bermanfaat, juga kita harus hati-hati ya dalam penggunaannya. Kalau semuanya yang berlebihan kan juga tidak baik ya. Kemarin juga ada yang tanya, "Bang, kenapa kok saya menggunakan garam dapur? Saya siramkan ke tanaman hias, kok tanaman hias saya mati?" Ya saya tanya, bagaimana Anda memberikan garam dapur ke tanaman, Kak? Terus katanya itu dia melarutkan 1 sendok makan garam dapur, dilarutkan ke dalam 1 liter air dan dibagi menjadi hanya 2 tanaman. 1 liter dibagi menjadi 2 tanaman, itu pun garamnya 1 sendok makan.
dilarutkan ke dalam satu air. Waduh, yaitu penyebabnya ya. Jadi mohon maaf ya, kami tidak pernah men-share atau tidak pernah memberikan tips cara penggunaan garam dengan cara itu ya. Jadi mohon dihati-hati ya, dan mohon maaf jika tanamannya mati. Itu bukan salah kami ya, karena kami itu memberikan pengalaman itu yang bagus dan yang bermanfaat dan yang baik. Jadi kalau kami eksperimen itu yang gagal itu tidak kami sharekan, tidak kami publikasikan, dan yang kami share itu hanya yang berhasil ya. Kalau yang eksperimen kegagalan itu hanya pengalaman dari kami. Yang kami share itu adalah yang madunya ya, atau yang ada manfaatnya. Begitu ya kira-kira teman-teman. Terima kasih tips singkat ini. Semoga bermanfaat. Bila ini bermanfaat, mohon di-share ya, dan jangan lupa di-like. Terima kasih. Menanamlah hari ini, karena tanaman yang ada di depan kita itu setiap paginya menghasilkan oksigen ya. Oksigen itu kan berasal dari tanaman. Jadi udara yang kita hirup itu akan lebih segar. Kalau kita menanam tanaman hias atau tanaman yang lain, itu akan lebih segar udara yang kita hirup. Terima kasih. Salam organik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.